Selamat siang, saya Gabriela Isabel dengan NPM 0618101024 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman 5, yaitu membuat rancangan database, di mana database perpustakaan merupakan studi kasus yang saya pilih untuk tugas besar ini. Ini merupakan rancangan database dari sebuah perpustakaan yang saya buat. Ada tabel anggota, buku, pinjam, pembayaran, dan denda. Di mana pada rancangan ini terdapat beberapa proses, yaitu anggota, di mana anggota harus menginputkan nama, kemudian jurusan, ID anggota, dan alamat. Kemudian lanjut ke proses buku, ada ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, dan jenis buku. Kemudian masuk ke keputusan, di mana jika meminjam, maka kita harus menginputkan ID anggota, ID buku, tanggal kembali, dan tanggal pinjam. Kemudian ada keputusan pembayaran, di mana di sini kita harus menginputkan ID anggota dan jumlah denda apabila ada. Kemudian jika terdapat denda, maka kita masuk lagi ke proses denda, di mana kita harus menginputkan ID anggota, ID buku, jenis denda, dan tarif denda. Pertama-tama saya akan membuat perintah DDL untuk membuat semua tabel yang telah saya rancang sebelumnya. Nah, ini merupakan query dari tabel anggota. Dan tabel anggota telah dibuat. Kemudian, sebelumnya saya telah membuat query untuk meng-create tabel buku, tabel pinjam, tabel pembayaran, dan tabel denda. Di sini, ini adalah query untuk create tabel buku. Tabel buku telah dibuat. Kemudian, ini adalah create tabel untuk tabel pinjam. Tabel pinjam telah terbuat. Kemudian, selanjutnya adalah query untuk tabel pembayaran. Tabel pembayaran telah terbuat. Dan yang terakhir, ini adalah query untuk tabel denda. Tabel denda juga telah terbuat. Jadi, ini semua merupakan query-query untuk pembuatan tabel dari yang telah saya rancang sebelumnya. Selanjutnya saya akan mengisi semua tabel yang sebelumnya telah saya buat tadi menggunakan perintah insert.
dengan sintaks sebagai berikut. Tinggal di-run. Dan tabel telah terisi oleh data. Selanjutnya saya akan mengisikan lagi data-data untuk 5 data untuk tabel anggota yang sebelumnya telah saya ketik. Tabel anggota telah berhasil saya inputkan data-datanya, kemudian lanjut ke tabel buku. Kemudian di sini saya telah mengetikkan sintaks untuk memasukkan data ke tabel buku. Dan data-data telah masuk ke dalam tabel buku. Kemudian saya juga telah mengetikkan sintaks untuk menginsertkan data-data ke dalam tabel pinjam, ke tabel pembayaran, dan ke tabel denda. Kemudian saya ingin memodifikasikan salah satu data pada tabel buku yang berjudul pulang dengan menggantikan nama penerbitnya dari Vanilla ke Taro. Berikut adalah sintaksnya. Datanya telah terupdate dan mari kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat judul buku pulang, penerbitnya telah terupdate dari Vanilla ke Karo. Kemudian saya akan menampilkan semua isi tabel dengan menggunakan relasi minimal dari 2 tabel. Nah, di sini saya menggunakan inner join. Saya akan menampilkan relasi dari tabel anggota, yaitu ID anggota, dan tabel pinjam, yaitu ID buku. Menggunakan inner join, nah, di sini terlihat ID anggota dan ID buku yang saling berelasi.
ID anggota 111 dengan ID buku 123, kemudian ID anggota dengan 222 dan ID buku dengan nomor 345 dan seterusnya. Kemudian saya akan melakukan grind dan revoke menggunakan SQL Plus karena saya memiliki sedikit kesulitan saat melakukannya di SQL Developer. Nah, sekarang grind dan revoke-nya telah berhasil. Kemudian saya akan membuat view dari tabel yang telah diisi sebelumnya menggunakan create view. Saya mengambil dari tabel anggota. Maka view dari view lihat telah dibuat. Kemudian saya akan menampilkannya. Dan hasilnya seperti ini. ID anggota dan nama dari tabel anggota. Dan yang terakhir, saya akan membuat trigger untuk database yang telah saya buat. Pertama-tama kita harus membuat tabelnya dulu untuk trigger. Nah, tabel untuk trigger anggotanya telah dibuat. Kemudian kita cek. Kita cek dari tabel yang paling pertama, tabel anggota yang paling pertama.
Isinya masih lengkap. Kemudian kita cek tabel untuk trigger anggotanya. Nah, di dalam tabel trigger anggota ini masih kosong karena kita masih belum melakukan perubahan. Kemudian selanjutnya kita buat triggernya. Nah, setelah triggernya terbuat, kita akan melakukan perubahan pada tabel anggota, yaitu dengan menghapusnya, kemudian data yang terhapus akan masuk ke dalam tabel trigger anggota. Kemudian kita cek lagi tabel trigger anggotanya. Nah, dan data yang kita hapus tadi akan masuk ke dalam tabel trigger anggota. Seperti ini. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah-salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.